binikmatihi tatimus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka belajar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk daripada umat beliau yang istiqomah mengikuti jalannya, dan kita semoga termasuk orang-orang yang nantinya dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema sebelumnya, ya. Apa itu tema sebelumnya? Kalau tidak salah temanya menerima takdir, ya, menerima takdir. Kenapa ini dibahas? Karena ini sesuatu yang penting. Kita tahu bahwa iman itu memiliki 6 rukun, ya. 6 rukun iman ini dulu ditanyakan kepada Nabi. Siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah malaikat Jibril, ya. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, fa akhbirni anil iman. Kata Jibril, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Tahu nggak apa yang dijawab oleh Nabi? Ya, iman itu adalah engkau amanabillah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, engkau beriman kepada malaikat, wa kutubihi, kepada kitabnya, wa rusulihi, ya, kepada nabinya, rasulnya, wal yaumil akhir, kepada hari akhir. Yang terakhir adalah dan engkau beriman kepada takdir. Ya, takdir itu ada 2. Khairihi wa syarri, takdir baik dan takdir buruk. Nah, artinya seseorang itu untuk mendapatkan predikat, untuk diakui agar dia menjadi orang-orang beriman, maka 6 rukun iman ini harus dilaksanakan, harus diaplikasikan dengan baik dalam kehidupannya. Tapi seringkali seseorang itu meskipun dia mengetahui bahwa iman itu memiliki 6 rukun, ya. Iman itu adalah sesuatu yang menjadi fondasi, ya, diterimanya sebuah amal. Meskipun kaum muslimin itu tahu, tapi seringkali seorang muslim atau seorang mukminah ini tergelincir. Ya, mereka tergelincir dengan mengingkari di antara 6 rukun tadi tanpa sadar. Nah, dari 6 rukun tadi yang sering diingkari itu yang mana? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, atau iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Ini yang sering diingkari oleh kaum muslimin, dan ini yang sering juga ketergelinciran kaum muslimin, pengingkaran terhadap takdir ini bahkan tidak disadari. Nah, pengingkaran terhadap takdir itu besar potensinya. Sebab apa? Allah itu memiliki ilmu. Allah memiliki ilmu yang sangat luas. Allah memiliki ilmu sebelum penciptaan alam semesta, dan Allah memiliki ilmu setelah penciptaan alam semesta. Bahkan Allah pun memiliki ilmu meskipun alam semesta ini udah hancur, kiamat. Hanya saja tidak semua ilmu Allah itu ditampakkan. Ya, tidak semua ilmu Allah itu ditunjukkan. Dalilnya adalah ketika Allah kabarkan, salah satunya misalnya Allah kabarkan kepada malaikat, ya, Allah mengatakan, ya, wa ikul nadil malaikati ini ja'ilum fil ardi khalifah. Allah mengatakan, dan aku akan menciptakan manusia menjadi khalifah di atas bumi. Maka kemudian malaikat itu mengatakan, ya, ya Allah, wahai Tuhan kami, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menjadi atau menimbulkan kerusakan di atas bumi?
Apakah tidak cukup dengan adanya kami, wahai Tuhan kami, makhlukmu yang senantiasa bertasbih dan bersujud kepadamu? Maka Allah mengatakan, "Ah, sesungguhnya aku mengetahui dan kau tidak tahu apa." Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu seringkali terkadang menampakkan, menunjukkan sesuatu yang akan Allah ciptakan. Di contohnya, Allah kabarkan kepada malaikat, aku akan ciptakan manusia di atas bumi. Maka kemudian malaikat ini bertanya, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nantinya membuat kerusakan? Ini malaikat ini bukan ngeyel. Malaikat ini bukan ngeyel. Tapi semata-mata dia hanya bertanya saja. Dia hanya bertanya, ya Allah, tidak cukupkah kami, ya, malaikat, para malaikat, makhluk yang senantiasa bertasbih dan bersujud kepada-Mu? Apakah masih perlu diciptakan manusia, makhluk yang nantinya dia akan menimbulkan kerusakan di atas bumi? Maka Allah mengatakan, qala ini a'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki ilmu sebelum penciptaan, dan Allah memiliki ilmu setelah penciptaan, dan Allah memiliki ilmu setelah dihancurkan penciptaannya itu. Artinya gini, Allah itu memiliki ilmu sebelum adanya makhluk. Ketika Allah sendiri, Allah memiliki ilmu. Ketika diciptakan langit, bumi, ketika diciptakan seluruh makhluk, malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuhan, Allah memiliki ilmu. Bahkan ketika semuanya ini dihancurkan, dunia dibuat berakhir, kiamat terjadi, Allah juga memiliki ilmu. Hanya saja tidak semua ilmu itu bisa kita pahami. Kenapa? Karena memang akal manusia itu terbatas. Paham ya? Paham sampai sini? Dipahami dulu. Maka seringkali seseorang itu terjebak dengan akalnya ketika bicara takdir. Ya, misalnya dia mengatakan, kenapa Allah ciptakan begini? Kenapa Allah ciptakan begini? Hanya sederhana, karena tidak semua yang Allah ketahui itu perlu juga kita ketahui. Buktinya malaikat yang pada saat itu dikatakan Allah akan ciptakan manusia, malaikat bertanya, Allah pun mengatakan, ya Allah pun mengatakan, aku tahu dan kamu nggak tahu apa. Ini menunjukkan bahwa ada sudut pandang yang berbeda antara makhluk dan pencipta. Ada sudut pandang yang berbeda antara Allah dengan manusia. Nah, seringkali seseorang itu memaksakan akalnya. Maka dia akan sering protes, kenapa saya dihidupkan begini? Kenapa saya diciptakan begini? Kenapa nasib saya begini? Karena dia salah dalam memahami. Tugas kita sebagai seorang hamba itu melaksanakan perintah meskipun kita itu tidak tahu hikmah. Ya, sekali lagi saya tekankan, tugas kita sebagai seorang hamba itu melaksanakan sebuah perintah yang datang dari Allah meskipun kita itu nggak tahu hikmahnya apa. Kayak misalnya begini, ada orang yang mengeluh, kenapa sih Ustadz kok saya tuh sering sekali dizolimi? Ya, maka seseorang itu seringkali tidak mendapatkan jawaban secara logis kenapa dia itu hidup tapi sering disakiti orang lain. Ya, maka Allah perintahkan orang ini sabar. Meskipun dia tuh nggak tahu kenapa saya itu disakiti terus. Tetapi Allah dengan ilmunya, Allah mengetahui seluruh perkara yang telah Allah tetapkan di atas bumi. Paham ya? Maka pengingkaran terhadap takdir, mengingkari adanya takdir ini berbahaya. Karena 6 rukun iman ini harus diterima. Meskipun 5 rukun iman kita terima, Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat kita terima, sementara dia menolak adanya takdir buruk, maka ini pun menjadikan dirinya tidak beriman. Paham? Nah, dulu di zaman sahabat, ya, tepatnya di masa Ibnu Umar, ada sekelompok firqah di kota Irak. Tahu Irak ya? Irak itu Baghdad. Irak, Iran itu memang munculnya aliran sesat itu banyak dari sana. Khawarij muncul dari sana. Ya, terus Qadariyah ini juga muncul dari sana. Syiah Rafidah ini juga muncul dari sana. Hanya saja di zaman di zaman Ibnu Umar ini muncul seorang atau sekelompok firqah
yang mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak mengatur takdir. Jadi menurut mereka, takdir itu muncul secara tiba-tiba tanpa dikehendaki oleh Allah. Bahaya nggak ini? Bahaya nggak? Oh, ini bahaya sekali. Orang-orang yang seperti ini artinya dia telah kufur. Ya. Maka ketika mendengar ada informasi semacam ini, datanglah seorang laki-laki mendatangi Ibnu Umar dan bertanya, "Wahai Ibnu Umar, sesungguhnya di Irak ada seorang laki-laki yang bernama Ma'bad Al-Juhani, ya, Ma'bad Al-Juhani, saya ulang sekali lagi, Ma'bad Al-Juhani. Dia mengatakan bahwa Allah itu tidak mengatur takdir. Ya, menurut Ma'bad Al-Juhani, takdir itu berjalan tiba-tiba tanpa direncanakan oleh Allah. Maka ditanyakan perkara ini kepada Umar. Maka Umar mengatakan, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Allah maksudnya, kata Ibnu Umar, bahwasanya saya ini berlepas diri darinya, dari Ma'bad Al-Juhani, dan dia pun berlepas diri dariku. Artinya Ibnu Umar ini mengingkari pendapat Ma'bad Al-Juhani tadi yang mengatakan Allah itu tidak mengatur takdir. Ibnu Umar mengingkari itu. Lalu kemudian dia mengatakan lagi, menegaskan lagi, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, dia mengatakan sekiranya dia sedekahkan emas sebesar gunung Uhud, ya. Kata Ibnu Umar, sekiranya dia, Ma'bad Al-Juhani ini, mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud, ya, maka bilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Ibnu Umar, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya sampai dia beriman kepada takdir. Nah, ini bahayanya teman-teman, bahayanya jamaah. Sekiranya seseorang itu mengingkari adanya takdir, dia protes dengan takdir, dia protes dengan penciptaan, maka cukuplah perkataan Ibnu Umar ini menjadi perwakilan, ya, menjadi contoh. Bagaimana dia mengatakan, demi Allah, sekiranya mereka, Ma'bad Al-Juhani ini, mensedekahkan bongkahan emas sebesar gunung Uhud, ya, maka bilullahu, sesungguhnya demi Allah tidak akan diterima sedekahnya hatta yu'mina billah bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Artinya orang-orang yang mengingkari takdir, ya, dia menolak adanya takdir, itu tidak diterima sedekahnya, tidak diterima amal solehnya, meskipun amal soleh dan sedekahnya itu besar. Pertanyaan saya, kalau seseorang beramal, kalau seseorang bersedekah, seseorang berinfak, tapi tidak diterima amalnya, maka sebenarnya ini orang apakah dianggap Islam? Ya, apakah orang dianggap Islam ketika dia bersedekah, ketika dia beramal soleh, tapi tidak diterima amalnya, bahkan amalnya itu seperti debu yang berterbangan? Ini kan bahaya. Artinya Ibnu Umar pada masa itu mengatakan dia tidak akan tidak akan diterima amal ibadahnya, bahkan dia tidak akan diterima meskipun dia sedekahkan emas sebesar gunung Uhud dan hanya seperti debu yang berterbangan. Artinya seseorang yang mengingkari adanya takdir ini tertolak amalannya. Sampai sini dulu paham? Sampai sini dulu paham? Artinya kan bahaya itu ketika seseorang itu menolak takdir. Takdir yang baik gak mungkin ditolak. Berarti yang ditolak yang apa? Takdir yang buruk. Seseorang itu senantiasa menolak, dia tidak bisa ikhlas, dia tidak ridho kalau dia tuh disakiti orang lain. Seseorang itu tidak bisa ikhlas, tidak bisa ridho kalau dia tuh dizalimi orang lain. Tapi sementara Allah kabarkan bahwa penciptaan langit dan bumi itu 50.000 tahun sebelumnya, itu lebih dulu dicatat takdir manusia di sana. Maka penolakan kita, tidak bisanya kita menerima sebuah ketetapan Allah, meskipun yang datang itu buruk. Maka ini bagian daripada perusak keimanan itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang tidak pernah bisa ikhlas,
tidak pernah bisa ridho, itu mudah sekali, senang sekali setan itu mengganggu. Paham ya? Berikutnya saya lanjutkan. Ya. Kemudian untuk beriman kepada takdir itu, setidaknya dia memiliki 4 rukun. Ada yang ingat nggak? Kemarin kita udah bahas ini. Untuk beriman kepada takdir itu memiliki 4 rukun yang harus kita yakini dan kita benarkan. Yang pertama, dia harus meyakini bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, ya, termasuk yang akan terjadi. Maksudnya gimana? Allah itu memiliki ilmu sebelum penciptaan dan sesudah penciptaan. Artinya, apa yang terjadi hari ini itu bagian dari sesuatu yang diilmui oleh Allah. Artinya takdir ini sesuatu yang telah diilmui, telah ditetapkan oleh Allah. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, ya, adalah pencatatan. Allah itu mencatat, ya, Allah itu mencatat apa yang akan terjadi, ya, di atas bumi ini itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, yang pertama sekali Allah ciptakan pena. Maka Allah mengatakan faqala uktub. Tulislah di Lauhil Mahfuz. Ya, kemudian pena itu bertanya, "Mada aktub?" Apa yang akan aku tulis? Kemudian Allah mengatakan, "Uktub ma huwa kainun ila qiyamis. Tulislah segala sesuatu di Lauhil Mahfuz ini, ya, berkaitan tentang segala sesuatu yang terjadi di atas bumi sampai hari kiamat." Berarti penciptaan itu sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan sebelum diciptakan bukan takdir itu telah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tadi kan pertama kali Allah ciptakan pena, maka Allah mengatakan fakola uktub, tulislah kata Allah. Kemudian pena ini, pulpen ini bahasanya pena, pulpen ini bertanya, "Mada uktub?" Apa yang akan aku tulis? Apa yang harus aku tulis ya Allah? Dan Allah mengatakan, "Uktub ma huwa kaidun ila qiyamisah." Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi di atas bumi sampai hari kiamat. Berarti apa-apa yang terjadi, termasuk kita pada malam hari ini, Allah sudah mengetahuinya sebelum dunia ini diciptakan. Paham ya? Karena Allah lah sang kreator, Allah lah sang pencipta, Allah lah sang perancang itu. Paham ya? Maka mengingkari takdir buruk, ini termasuk bagian daripada mengingkari kehendak Allah yang disebut takdir tadi. Yang ketiga, segala sesuatu yang terjadi di atas bumi itu adalah kehendak Allah. Maka ketika tadi Allah katakan, ya uktub ma huwa kainun ila qiyamisah, tulislah segala sesuatu, ya, sampai hari kiamat. Maka kemudian Nabi berkomentar, Nabi mengatakan rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ya, telah kering pena, ya, dan telah selesai pencatatan. Artinya memang sudah selesai. Berarti berjalanlah seluruh aktivitas manusia, berjalanlah seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik yang sifatnya baik ataupun baik yang sifatnya buruk, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Paham nggak sampai sini? Paham. Jadi tidak usah bingung lagi, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa orang ini jahat, kenapa bapak ibu saya tidak baik, kenapa tetangga saya begini, kenapa anak saya begini. Tidak usah bingung. Karena memang itu bagian daripada perencanaan, bagian daripada planning yang telah dibuat oleh sang kreator, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah Al-Bari, Allah sang pengeksekusi. Ya. Yang keempat, ya, setelah tadi Allah menghendaki, maka segala sesuatu di atas bumi yang terjadi ini adalah sesuatu yang memang telah ditetapkan, diciptakan oleh Allah. Yang mengeksekusinya adalah Allah. Dan ketika Allah yang mengeksekusi, Allah yang menetapkan, tidak akan terjadi perubahan. Maksudnya begini, misalnya saya analogikan sederhana. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dirancang dan bisa berubah, ini bukan sesuatu yang dirancang oleh Tuhan. Karena sesuatu yang dirancang oleh Tuhan itu tidak mungkin berubah. Karena Allah itu, Tuhan itu tidak diintervensi oleh siapapun. Beda dengan kita. Ngerti nggak?
Jadi, kalau Allah sudah tetapkan, pasti terjadi. Dan yang terjadi pasti sesuai dengan rencana awal yang telah diplanningkan. Maka bahasa sederhananya, kalau kita mau mengetahui sebenarnya takdir itu apa, Ustaz? Takdir itu adalah sebuah rencana yang Allah akan lakukan, sebuah rencana yang Allah akan tetapkan bagi makhluk yang ada di atas langit dan bumi. Nah, kemudian apa sih Ustadz maksud daripada takdir itu? Sebenarnya sederhana, maksud daripada takdir ini adalah Allah itu mengajarkan kepada kita agar kita tidak berlebihan. Dengan adanya takdir, dengan adanya sebuah ketetapan yang sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz tadi, Allah itu memberitahukan kepada kita, hambanya, bahwa jika engkau kehilangan sesuatu, jangan berputus asa. Jangan sedih berlebihan, jangan kecewa berlebihan, karena itu sudah ditetapkan. Dan kalau engkau mendapatkan sesuatu, jangan berbangga-bangga. Jangan sombong. Kenapa? Apapun yang kau dapatkan itu, apapun keberhasilanmu itu, ini juga sudah dicatat dan ditetapkan. Kita ini hanya berjalan saja di atas ketetapan ini. Paham? Ya. Maka Allah jelaskan ini di surat Al-Hadid. Ya, ada yang mau buka? Ada yang mau buka surat Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23. Al-Hadid ayat 22. Di situ Allah berfirman, ma asobakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabroha. Ya. Allah katakan setiap musibah yang menimpa kalian di atas bumi, semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Dicerna dulu. Ya, sampai sini titik dulu ya di Al-Hadid ayat 22 ini, dengarkan. Ma asobakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabroah. Ya. Setiap musibah yang menimpa kalian di atas bumi, ya, baik bencana alam, musibah apapun, ya, wala fi anfusikum, ataupun yang menimpa kalian, penyakit pada diri kalian, ya, kehancuran pada diri kalian, kehancuran pada rumah tangga kalian, kejahatan orang-orang di sekitar kalian. Ya, ila fi kitabim, kecuali semua itu telah tercatat min qabli an nabroha. Ya. Ya, min qabli an nabroha. Sebelum kami ciptakan. Jadi maksudnya gini, misalnya saya itu pernah difitnah oleh seseorang. Dikatakan bahwa saya itu fitnahnya agak keji. Ya. Dibilang bahwa saya itu menggelapkan uang donasi untuk pembangunan yayasan sebesar 50 juta. Ini bagi saya luar biasa keji. Karena dari mana saya melihat uang 50 juta itu? Bentuknya aja saya nggak lihat. Tapi orang-orang yang hasad itu ada yang menuduh saya seperti itu. Nah, kenapa saya nggak berlebihan? Kenapa saya tetap tenang? Ya ini tadi. Kata Allah, ila fi kitabim min qabli an nabro'aha. Ya, ini semua telah tercatat di atas sebuah kitab yang disebut Lauhil Mahfuz tadi. Jadi apapun yang menimpa dirimu ini sudah ditetapkan. Ngerti? Ya, paham ya? Inna dzalika 'alallahi yasir. Semuanya mudah bagi Allah. Ngerti nggak? Kata Allah, Allah telah tetapkan takdir di atas bumi. Sebelum diciptakannya langit dan bumi. Min qabli an nabro'aha. Jadi sebelum diciptakan, Allah Al-Bari, ya, Allah itu sudah menciptakan, Allah sudah menetapkan sebelum ini diciptakan. Inna dzalika alaihi yasir. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan ini mudah bagi Allah. Ngerti maksudnya? Jadi apa yang menimpa saya, kesedihan saya, kesusahan saya, kesulitan saya, apa yang menjadi kesulitan antum-antuna sekalian, ya, apa yang menjadi kesusahan kita semuanya, ini semua sudah dikreat, semua sudah dibuat, semua sudah ditetapkan oleh Allah sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan ini semua yasir, mudah bagi Allah. Artinya, likai la ta'sau ala mafatakum wala tafrahu bima atakum. Nih, kata Allah jelas nih.
Semuanya mudah bagi Allah. Agar kalian tidak berputus asa ketika terkena musibah. Dan agar kalian tidak sombong dengan apa yang kalian dapatkan. Kenapa? Karena semua sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi ternyata takdir itu. Allah telah sampaikan di surat Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23 ini. Jelas sekali itu di situ. Ma asobakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya, setiap musibah yang menimpa kalian di atas bumi semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz ya an nabra'aha sebelum kami menciptakannya. Ngerti ya? Inna dzalika alaihi yasir. Demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya, agar kalian tidak berputus asa ketika terkena musibah dan agar kalian tidak sombong dengan apa yang kalian dapatkan. Ngerti? Artinya kan begini, orang-orang yang beriman itu memang Allah perjalankan di atas bumi untuk diuji dengan kebaikan dan dengan keburukan. Masya Allah ya, di surat Al-Hadid dari ayat 20 itu bagian terakhir itu Allah sudah seolah-olah itu mengajarkan semuanya kepada kita, termasuk pembahasan takdir. Berarti bertemunya saya hari ini, bertemunya saya dengan jamaah sekalian pada malam hari ini sudah ditetapkan. Hanya saja takdir itu ada takdir yang mutlak dan ada takdir yang sifatnya ikhtiar. Pilihan misalnya. Takdir mutlak contohnya apa Ustaz? Seseorang bernafas dengan paru-paru. Ini takdir mutlak. Seseorang butuh makan. Ini takdir. Seseorang harus ke kamar mandi. Ini takdir. Seseorang pasti mati. Ini takdir. Ya. Adapun takdir ikhtirari itu adalah takdir yang sifatnya pilihan. Misalnya ini saya pakai baju warna hitam. Sementara di lemari saya ini ada banyak baju. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang abu-abu. Tapi yang pink nggak ada ya. Nggak ada yang pink. Kalau saya pakai baju pink, nanti saya diketawain. Dikira saya teletabis. Nah, saya itu berhak memilih baju mana yang saya pakai. Tetapi Allah sudah tahu mana yang akan saya pilih. Ini takdir ikhtiar. Ngerti maksudnya? Nah, takdir itu terkadang ada yang baik, menurut kita baik, dan ada takdir yang menurut kita buruk, tapi ternyata baik. Contoh sederhananya gini. Saya ini pengen makan bakso karena saya lapar. Saya makan bakso karena menurut saya bakso itu enak gitu. Tapi Allah sudah tahu bahwa saya akan makan bakso malam ini. Meskipun ada pilihan yang lain, ada ayam, ada mie ayam, ya. Tapi saya milih bakso karena menurut saya bakso ini enak. Ya, menurut saya baik, maka saya pilih itu. Tapi ada takdir yang menurut kita itu buruk, tetapi ternyata menurut Allah itu baik. Atau takdir, sederhana gini, atau takdir yang di pandangan kita ini dianggapnya buruk, tapi ada tujuan yang baik. Jadi jangan selalu protes. Kenapa sih Ustadz orang itu kok jahat ke saya? Kenapa sih Ustadz orang ini kok selalu memperlakukan saya begini? Kenapa sih Ustadz orang tua saya nggak seperti orang tua yang lain? Ini memang menurut kita buruk. Tetapi Allah itu punya hikmah yang kadang-kadang kita itu nggak ngerti. Makanya kembali ke pertanyaan malaikat tadi kepada Allah. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia, sementara manusia itu akan menciptakan kerusakan di atas bumi? Allah mengatakan apa? Aku tahu dan kamu nggak tahu apa-apa. Berarti Allah ngasih tahu nggak? Dan itu haknya Allah, karena dia sang pencipta. Maka seperti saya, misalnya, seperti yang lain, ketika kita itu dizolimi, disakiti orang lain, menurut kita buruk, tapi belum tentu bagi Allah buruk. Dan selalu ada hikmah yang besar, ada hikmah yang baik. Dan ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Maka Ibnul Qayyim mengatakan penciptaan di atas bumi ini adalah penciptaan yang sangat sempurna. Maka ada makhluk yang senantiasa taat. Dia tidak pernah ingkar, dia tidak pernah durhaka. Disebut apa? Makhluk apa itu yang nggak pernah ingkar, yang nggak pernah durhaka? Maka diciptakannya segala sesuatu oleh Allah ini, kata Ibnul Qayyim, adalah sesuatu yang sudah sangat baik, terbaik.
Bayangkan kalau semua orang itu diciptakan baik seperti malaikat. Apakah akan ada surga dan neraka? Kalau tidak ada iblis, apakah diturunkan Nabi Muhammad? Maka seringkali Allah turunkan, Allah tampakkan sesuatu yang buruk dalam pandangan kita, tapi sebenarnya hikmahnya itu baik. Nah, kenapa Allah turunkan iblis? Kenapa manusia itu diuji? Ya, agar Allah ini ya bisa menetapkan dua atau menunjukkan bagaimana kebaikan Allah. Kalau semuanya baik, semuanya masuk surga. Lantas bagaimana Allah mau menunjukkan sifatnya, asmanya, yaitu Al-Ghafur. Allah Maha Tawwabur Rahim, penerima taubat. Nah, kalau semua orang itu baik, lantas asma Allah ini yang Maha Pengampun, lantas Allah yang Maha menerima taubat ini mau ngampuni siapa? Bisa dipahami tidak? Makanya dunia ini memang diatur sedemikian rupa agar menunjukkan bagaimana kebaikan-kebaikan Allah. Kan tidak mungkin misalnya begini, Om bisa nggak bikin gula yang rasanya kecut? Ya nggak ada gula ya manis. Bisa nggak bikin garam yang rasanya manis? Ya nggak bisa, garam ya kecut. Makanya pertanyaan-pertanyaan akal itu selalu begitu. Kenapa sih kalau Allah itu baik, kenapa harus diciptakan surga dan neraka? Itu pertanyaan produk akal. Produk akal. Ini tidak bisa. Dan akal kita tidak sampai. Maka kemarin saya bilang begini, kalau kita dialog dengan orang-orang yang pemikirannya di atas kita aja, kita nggak nyambung. Misalnya begini, ada anak TK, terus diajak diskusi sama profesor. Nyambung nggak? Ya, nyambung. Kira-kira si anak TK ini bisa ngikutin nggak alur percakapannya, alur diskusinya? Sama kayak begini, Fakih, anak saya yang gede itu, saya suruh ajak ngobrol diskusi sama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nggak nyambung. Lantas bagaimana sesama manusia saja berbeda keilmuan itu nggak bisa ngikuti. Nah, terus bagaimana dengan kita yang manusia ini? Mencoba meraih sesuatu yang memiliki ilmu tiada batas, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bisa ngikuti nggak? Nggak bisa ngikuti. Makanya poin daripada kajian kita malam hari ini adalah pahamilah bahwa apa yang terjadi di atas bumi ini telah ditetapkan. Ngerti? Kedua, apa yang telah ditetapkan Allah ini terbaik. Ya, dan Allah mengabarkan di surat Al-Hadid tadi di ayat 23, maksud dari takdir ini adalah supaya kita itu tidak berputus asa ketika mendapati sesuatu yang buruk, ya, dan kita tidak sombong ketika kita itu mendapatkan sesuatu yang baik. Arti, makalah orang-orang yang menerima takdir itu senantiasa dirinya dalam kondisi tenang. Paham nggak? Paham? Yang jelas, untuk menjadi seseorang yang beriman itu, untuk menjadi seseorang yang beriman itu ada 6 syarat yang harus dilaksanakan. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Jadi kalau ada suami yang disakiti istrinya, ini pun sudah takdir Allah, sudah diciptakan. Adanya istri yang disakiti suaminya, ini pun juga sudah takdir Allah. Ada seorang anak yang dizolimi orang tuanya, ini juga takdir Allah. Ada seseorang yang dizolimi rekan kerjanya, ini juga sudah takdir Allah. Maka Allah katakan, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang memahami segala sesuatu adalah takdir, Allah akan hidayahkan hatinya dengan sabar. Ya, sampai sini mungkin pembahasan kita malam hari ini. Ada waktu 15 menit, saya persilahkan bagi yang ingin bertanya.